إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. معاشر المسlimin, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dari ayat yang mulia ini kita bisa memahami bahwasanya kita manusia Allah ciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia mendapatkan perintah yang sama. Sebagaimana Allah pertegas di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Allah mengatakan alladzi khalaqakum. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Maka dari dua ayat ini ayyuhal muslimun, dapat kita pahami bahwasanya tujuan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah menciptakan semua manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia yang baik, seorang muslim yang cerdas, ketika ibadahnya bentrok dengan urusan dunianya, maka ia akan bersegera meninggalkan dunianya dan menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena ia yakin, karena ia tahu bahwasanya tujuan Allah untuk menciptakannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk perkara yang lainnya. Dan semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Afahasibitum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Allah mengatakan, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dalam perkara yang sia-sia, dalam perkara main-main? Ini pertanyaan bagi kita ayyuhal muslimun. Sekali-kali tidak, bahwasanya Allah menciptakan kita untuk perkara yang agung, perkara yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk untuk mengumpulkan perbekalan kita menuju kehidupan setelah kematian. Inilah tujuannya ayyuhal muslimun. Kemudian Allah mengatakan, "Wa inna ilaikum la turja'un," dan kalian menganggap kalian tidak kembali kepada kami. Sekali-kali tidak ayyuhal muslimun. Semua perbuatan kita, semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini, ketika kita telah kembali kepada Allah, maka semuanya akan Allah tanya. Maksiat kita, dosa kita, ibadah kita, semuanya akan pasti ditanya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka gunakan waktu yang singkat untuk memperbanyak perbekalan kita menuju Allah, dan banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ibadah yang kita lakukan
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar segala ibadah yang kita lakukan menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah dan masuk ke dalam surganya. Karena kata Nabi SAW, akan ada satu gerombolan daripada umat ini datang daripada hari kiamat, tapi Allah jadikan pahala mereka bagaikan debu yang berterbangan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, hadis yang datang daripada Thauban radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, la alamanna aqwaman min ummati. Kata Nabi, sungguh aku mengetahui bahwasanya akan datang segerombolan dari umatku pada hari kiamat. Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa banyak kebaikan. Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibalin tihamatil bayda. Rasulullah mengatakan mereka membawa pahala yang begitu besar seperti gunung Tihamah yang putih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bukan menyia-nyiakan dunia ini, bukan menyia-nyiakan waktu mereka ketika mereka di dunia. Mereka mengumpulkan pahala yang begitu banyak. Tapi kata Rasul, fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Tapi Allah jadikan pahala yang mereka kumpulkan, Allah jadikan ibadah yang mereka bersusah payah untuk melakukannya, Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Maka mendengar sabda ini, para sahabat, Thauban bertanya kepada Nabi SAW, karena takut mereka termasuk daripada golongan ini beribadah, tapi ibadah mereka Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan pada hari kiamat. Maka Thauban mengatakan, sifhum lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami. Jallihim lana, jelaskan kepada kami siapakah mereka ini ya Rasulullah. Likai la nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak termasuk dari mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Ini ketakutannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika Nabi mengatakan akan ada segerombolan daripada umatnya Nabi SAW pada hari kiamat membawa begitu banyak pahala yang mereka kumpulkan, tapi Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innahum ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian, mereka kaum muslimin. Mereka kaum muslimin ayyuhal muslimun. Mereka nanti yang membawa pahala itu saudara-saudara kita. Amma innahum ikhwanukum wa min jillatikum, dan kulit mereka seperti kalian, sama-sama manusia. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, dan mereka juga melakukan salat malam, melakukan qiyamul lail sebagaimana kalian melakukan salat malam. Ayyuhal muslimun yang dirahmati oleh Allah, perhatikan bahwasanya ibadah salat malam ataupun qiyamul lail bukan perkara ibadah yang sangat mudah untuk kita lakukan. Dan orang-orang yang Allah jadikan pahalanya bagaikan debu yang berterbangan, mereka melakukan salat malam. Mereka mengambil sebagian daripada malam mereka untuk sujud kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak pernah menundukkan sujud kita, tidak menundukkan kepala kita di hadapan Allah di sepertiga malam, memohon ampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka melakukan salat malam, tapi tetap Allah jadikan pahala mereka bagaikan debu yang berterbangan. Apa kesalahan mereka ayyuhal muslimun? Rasul yang mengatakan, walakinnahum, akan tetapi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khalau bi maharimillah, ketika mereka sedang sendiri, jauh dari halayak ramai, jauh dari orang-orang yang mereka segani, jauh dari teman-teman mereka, mereka melanggar atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Betapa banyak di antara manusia yang melakukan perkara ini ayyuhal muslimun ketika di depan saudaranya, di depan orang-orang yang ia sayangi, di depan orang-orang yang ia segani, ia melakukan ketaatan dan kebaikan. Tapi ketika ia sendiri, dengan mudahnya ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, yastakhfuna minan nas, mereka berusaha untuk menyembunyikan keburukan mereka dari hadapan manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan sungguh mereka tidak bisa menyembunyikan keburukan itu dari mata Allah Subhanahu wa taala. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika di suatu malam mereka berusaha membuat suatu rencana,
tentang keburukan, tentang maksiat. Id yubayyituna ma la yarda minal qaul, dan Allah tidak suka dan Allah tidak ridha dengan apa yang mereka lakukan. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap setiap apa yang mereka lakukan. Ayuhal muslimun, kita mungkin bisa menipu orang-orang di sekitar kita. Kita nampak alim, nampak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sendiri kita bermaksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, tidakkah kita takut amalan yang sedikit ini, amalan yang tak seberapa ini, ketika kita dikumpulkan oleh Allah, Allah jadikan pahala ini bagaikan debu yang berterbangan karena maksiat yang kita lakukan ketika kita sedang sendiri. Tidakkah kita pernah mendengar ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika seorang murid bertanya kepadanya, wahai Imam, bolehkah bersyair seperti syair ini? Kata Imam Ahmad, apa syairnya? Coba sebutkan. Kata muridnya, idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil asyani ta'tini. Imam Ahmad menangis mendengarkannya, lalu mengatakan, baca sekali lagi. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil asyani ta'tini. Lalu Imam Ahmad meninggalkan majelisnya lalu menangis. Disebutkan oleh muridnya, hampir-hampir Imam Ahmad karena tangisannya hampir ia untuk pingsan. Apa artinya ayuhal muslimun? Idza ma qala li rabbi, ketika kelak pada hari kiamat Rabbku bertanya kepadaku, amastahyaita ta'sini, tidakkah kau malu untuk bermaksiat kepadaku? Wa tukhfi dzamba an khalqi, engkau berusaha untuk menutupi dosa-dosamu dari manusia, engkau berusaha untuk menutupi dosa-dosamu dari makhlukku. Wa bil isyani ta'tini, kata Allah, dan dengan maksiat itu engkau datang kepadaku. Ayuhal muslimun, ayuhal muslimun, ini bagian daripada ciri-ciri orang munafik. Maka jangan jadikan pahala kita yang tak seberapa ini menjadikan penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Sungguh waktu yang Allah berikan untuk kita mengumpulkan perbekalan kita setelah kematian begitu singkatnya. Disebutkan di dalam kisah ketika datang seorang ibu mengadu kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mengeluh tentang anaknya meninggal di waktu masa mudanya. Kemudian Nabi Nuh bertanya kepada sang ibu, berapa umur anak ibu? Maka sang ibu mengatakan, umur anakku 300 tahun. Kita mengetahui bahwasanya di zamannya Nabi Nuh umur manusia begitu panjangnya. Umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Dan anak muda yang meninggal ini di umur 300 tahun. Lalu Nabi Nuh ingin menghibur sang ibu. Lalu bagaimana kalau seandainya engkau hidup di mana umur manusia cuma 60 tahun? Lalu sang ibu bertanya, apakah ada umat seperti itu wahai Nabi Nuh? Maka Nabi Nuh mengatakan, iya. Begitu singkat waktu mereka untuk mengumpulkan ibadah. Iya. Lalu apakah mereka masih mengejar dunia? Kata sang ibu. Maka kata Nabi Nuh, iya. Bahkan mereka bunuh-bunuhan untuk dunia. Kata sang ibu, kalau aku hidup di zaman itu, maka aku akan gunakan seluruh umurku untuk beribadah kepada Allah. Karena menurut sang ibu, 60 tahun itu umur yang begitu singkat, umur yang begitu pendek. Kalau kita gunakan untuk beribadah, mungkin belum tentu ibadah itu bisa menyelamatkan kita daripada nerakanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ayuhal muslimun, gunakan waktu yang singkat ini, gunakan kesempatan yang singkat ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar setiap ibadah kita, agar setiap ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa menjadi penghalang bagi kita daripada nerakanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.